pages flip, my mind's a lake. Ink spills thoughts I can't forsake. Oke, selamat siang. Di pertemuan setelah liburan ini memang agak berat untuk berangkat ke kampus saja, males. Ini sengaja saya rekam dan akan saya edit seperlunya dan munculkan ke YouTube karena materi ini sama dengan materi yang harusnya disampaikan di hari Selasa untuk kampus Indralaya. Jadi mungkin tidak terlalu detail karena nanti ada penjelasan di akhir. Ada beberapa yang sebenarnya sangat khas untuk masing-masing kampus, terutama untuk tapaknya, karena terkait dengan PA2. Jadi materi kali ini memang materi yang agak panjang dan mungkin agak sedikit membosankan karena isinya teoretik, tapi akan menjadi dasar untuk kalian baik di PA2 kasus pertama dan PA2 kasus yang kedua, terutama hal-hal yang prinsip untuk menentukan, merumuskan masalah dan tujuan rancangan di dalam proses desain arsitektur. Secara gampangnya sih, apa sih itu proses perancangan? Adalah sebuah perjalanan kreatif yang kalian sudah lakukan, mulai kalian lakukan di PA2, karena di PA2 kalian sebenarnya sudah memunculkan sebuah masalah yang cukup, ya dibilang kompleks, iya, karena melibatkan aktivitas dan melibatkan ukuran manusia, lalu aktivitas dan ukuran manusia dikaitkan dengan ergonomi. Sebenarnya sudah mulai agak kompleks, dan sebenarnya dalam proses perancangan setiap proyek dimulai dari identifikasi masalahnya, dan ini akan menjadi dasar sampai ke nanti di tugas akhir pun kalian akan membuat soalnya dulu, akan membuat rumusan masalah perancangan yang menjadi dasar dalam proses desain itu sendiri. Jadi di dalam nanti di mata kuliah pratugas akhir, kalian akan membuat masalah lengkap dengan solusi konseptualnya yang inovatif, fungsional, dan estetik. Kemudian apa sih masalah perancangan? Sebenarnya masalah perancangan ada dua hal, mudahnya saya selalu membagi ada dua hal yang penting di dalam merumuskan masalah perancangan, yaitu masalah fungsional dan masalah lingkungan. Fokus hari ini kita coba melihat yang fungsional dulu. Yang fungsional ini terkait dengan manusianya, aktivitas manusia. Jadi meliputi kebutuhan pengguna, fungsi bangunan sebenarnya terkait dengan penggunanya, lalu masalah keamanan itu kenapa kalian selalu kalau di mata kuliah mulai di semester 2 ini ada mata kuliah inti yang kita sebut dengan perancangan arsitektur, atau beberapa yang mengatakan stupa, studio perancangan arsitektur, yang selalu bergandengan dengan teori. Salah satunya adalah TMPB ini, dan nanti juga ada sejarah dan sebagainya, dan pasti ada struktur konstruksi karena masalah keamanan, lalu masalah estetika. Masalah perancangan ini kemudian tujuannya atau akhirnya adalah memberi solusi. Jadi di dalam proses perancangan, kayaknya di awal saya pernah mengatakan ada yang disebut perencanaan, ada yang disebut perancangan. Perencanaan ini sebenarnya problem seeking. Kalian akan mencari adalah problem solving.
Esensinya sih sebenarnya gitu. Jadi rumusan masalah dan segala macam itu masuk dalam kategori atau dalam skop bahasan perencanaan. Kalian mau buat apa sih? Kalian ingin membuat, katakanlah rumah tinggal. Rumah tinggal yang seperti apa? Jadi rumah tinggal di dalam kutipan ini tidak hanya sekedar bangunan fisik semata, tapi merupakan representasi dari kebutuhan si pengguna, nilai si pengguna, nanti ada contohnya, aspirasi si penghuninya. Desain rumah tinggal yang baik tidak hanya memperhatikan aspek fungsinya semata, tapi juga estetika yang mencerminkan kebutuhan dan nilai di penggunanya, konteks budaya, keberlanjutan, dan menciptakan ruang yang nyaman. Kata nyaman akan selalu keluar di dalam perancangan arsitektur. Apapun fungsi bangunannya. Cuman definisi nyaman ini sangat luas. Jadi tergantung kalian nanti mendefinisikan yang dikatakan nyaman seperti apa. Oke. Kebutuhan pengguna itu seperti apa? Memenuhi kenyamanannya. Kenyamanannya seperti apa? Kita akan di belakang, kita akan bahas sedikit di belakang. Aksesibilitas, jadi bagaimana si pengguna itu tidak terhambat dalam mereka melakukan aktivitasnya, dan keamanan kaitannya dengan keamanan bangunan tidak rontok dan tidak rubuh dan segala macam, itu masalah keamanan sehingga terkait dengan struktur konstruksi. Apa itu fungsi bangunan? Fungsi bangunan menentukan ruang yang diperlukan sesuai dengan aktivitas manusia. Sehingga kemudian minggu lalu ada sedikit bahasan masalah fungsional, perabot yang ergonomik, kemudian tata perabot sesuai dengan aktivitas, tata ruang sesuai dengan alur aktivitas, alurnya bagaimana, dan hubungan ruang sesuai dengan alur aktivitas dan aksesibilitas masing-masing si penggunanya. Sehingga nanti bagaimana aktivitas-aktivitas yang terjadi untuk kasus PA2, kasus kedua yaitu rumah tinggal. Kalian akan memperhatikan, kayaknya sederhana rumah tinggal. Ada bahkan satu rekan arsitek mengatakan sebenarnya rumah tinggal tidak perlu seorang arsitek yang membantu atau merancangnya, karena memang di perundang-undangan juga tidak di batasan tertentu rumah tinggal itu bisa diselesaikan atau dirancang oleh si pemilik itu sendiri. Namun di sini sebagai kasus belajar kita coba lihat keseharian di dalam rumah tinggal itu ngapain saja. Prosesnya adalah bagaimana kalian melihat ukuran tubuh kalian. Kalian kan dibagi menjadi kelompok maksimal 4 orang kan. Nanti akan berperan, ada yang berperan sebagai ayah, ada yang berperan sebagai ibunya, dan 2 orang anaknya. Kemudian ukuran-ukuran ini akan mempengaruhi. Minggu lalu disampaikan juga tentang ergonomi, tentang tidak hanya kenyamanan dalam beraktivitas yang ditunjang oleh perabot, tapi juga kaitannya juga dengan kesehatan. Jadi posisi tubuh ketika melakukan aktivitas dengan alat bantu, dengan ditunjang oleh perabot, itu juga dipikirkan. Lalu dari masing-masing aktivitas, dari masing-masing anggota dikelompokkan. Aktivitasnya aktivitas yang sama seperti apa. Ini yang dikenal dengan zonasi. Coba dikelompokkan. Setelah itu kalian akan melayout atau menyusun masing-masing zonasi tersebut sesuai dengan pelakunya, sesuai dengan perabotnya. Kalian coba melayoutnya seperti apa. Lebih mudahnya ada tabel seperti ini. Ada nama ruang, berapa orang yang akan melakukan aktivitas di dalam ruang tersebut. Kemudian fasilitas dalam hal ini adalah perabot, fasilitasnya seberapa, lalu perkiraan kebutuhan luasan ruang dari ruang tersebut. Itu yang perlu dijabarkan. Jadi jalannya, kalau kamu kembali ke sini, ukuran tubuh kalian, kemudian dilihat aktivitasnya
aktivitasnya itu butuh apa? Apakah cukup perabot yang ada di pasaran atau perlu custom khusus karena ukurannya tertentu. Setelah itu aktivitas-aktivitas tersebut dikelompokkan, aktivitas yang sama seperti apa. Lalu setelah itu di layout perabotnya dan hubungan ruangnya. Dan muncullah seperti ini. Masing-masing layout seperti ini ada layout untuk tempat tidur, ada yang untuk di ruang bersama lah, katakanlah ruang bersama atau ruang keluarga, ada yang di ruang makan lengkap dengan dapurnya. Itu punya konsekuensi yang berbeda-beda. Artinya aktivitasnya juga berbeda. Katakanlah yang small bedroom ini mungkin cocok untuk karakter atau mungkin cocok untuk pelaku yang kedudukannya sebagai siswa atau mahasiswa. Karena ada tempat tidur, ada sofa kecil, ada untuk lemari baju, dan ada meja belajar seperti itu. Mungkin yang ini cocok untuk orang tua gitu. Udah kasurnya lebih besar dan segala macam. Itu ya sesuai. Jadi layoutnya itu memang disesuaikan dengan aktivitasnya. Lanjut dulu. Lalu bicara tentang lingkungan, ini akan bahas di minggu depan. Karena di minggu depan akan juga dibagi. Karena akan dibagi juga dengan tapaknya yang real. Jadi sementara, katakanlah yang harus kalian perhatikan di analisis tapak, itu adalah yang ini. Jadi lingkungan sekitar ada apa, fungsi bangunan sekitar ada apa, bagaimana kepadatan bangunan pada kawasan, sekitarnya cukup padat atau tidak, itu akan sangat mempengaruhi. Gaya atau model bangunan di sekitar, dan segala macamnya. Kalau sudah mulai dibagi tapak yang real, kaitannya dengan PA2. PA2 kasus yang kedua yaitu rumah tinggal. Jadi materi atau bahan yang akan kalian produksi menjadi ujian tengah semester di mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan akan menjadi dasar di analisis fungsional dan analisis tapak atau analisis kontekstual yang sederhana untuk di PA2 kasus kedua yaitu rumah tinggal. Ini akan saya bahas di minggu depan lebih detailnya seperti apa. Oke. Kemudian estetika, tampilan bangunan dan segala macam, ini juga akan berkaitan dengan mata kuliah sejarah arsitektur, kaitan dengan estetik. Ini kaitannya dengan sejarah arsitektur, karena di dalam sejarah kalian bicara atau mulai mengidentifikasi gaya bangunan. Kalau menurut time schedule-nya atau jadwalnya, di UTS kalian akan mendapatkan sejumlah vocabulary atau kosakata dari masa klasik sampai ke masa postmodern, dan ini akan bisa menjadi dasar ketika kalian menyusun model bangunan atau visual sebuah bangunan. Lalu regulasi dan perizinan sebenarnya berkaitan dengan masalah kontekstual. Sengaja saya pisah karena ini tidak akan menjadi bahasan utama di PA2 kasus rumah tinggal, tapi akan menjadi sangat krusial terutama di mata kuliah lanjutan, di PA lanjutan. Bahkan di tugas akhir ini menjadi sangat krusial. Sebenarnya tapak atau site yang dipilih itu apakah sesuai dengan fungsinya, apakah sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke. Mulai minggu ini sebenarnya di PA2 meskipun kemarin jatuhnya di hari libur, saya berharap kalian sudah mulai iseng-iseng bikin masuk ke AI yang membantu kalian untuk mengenerate ide bentuk. Di
Di tugas ini atau di teori dan metode ini saya coba masuk lebih dalam, tidak hanya membantu mengenerate bentuk, tapi bahkan mencoba untuk sampai ke konsepnya. Iseng selama 3 hari tidak keluar rumah karena memang hujan dan bikin malas sebenarnya keluar rumah. Iseng bikin prompt seperti ini. AI DALL-E ini saya tempatkan menjadi arsitek untuk sebuah personal digital working space. Ini terkait dengan PA1 tugas pertama. Kemudian minta dibuatkan sebuah pot. Pot itu sebuah tempat terpisah, biasanya di luar, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, tapi ini saya tempatkan di luar ruangan dengan konsep taman zen. Kemudian menggunakan bentuk yang atraktif, lengkap dengan fungsinya, ada 3 ruangan, small meeting untuk maksimal 4 orang, personal working space yang fokus utamanya adalah digital artist dengan 2 monitor dan 1 drawing tablet. Itu kaitannya juga dengan profesinya, dengan aktivitasnya. Lalu ada pot ini diharapkan berbeda, kontras dengan tamannya supaya saling melengkapi, dan pemiliknya sangat eksentrik, menyukai surrealis, lukisan surrealis. Kalau kalian dengar kata DALL-E, sebenarnya ide dasarnya adalah dari nama seorang pelukis surrealis, yaitu Salvador Dali. Kemudian ini saya masukkan di DALL-E, akhirnya keluar yang itu, yang overall konsepnya seperti itu, bahkan sampai keluar gambarnya. Jadi sebenarnya dengan bantuan AI ini kalian bisa menggenerate apa sih yang dibutuhkan dari tapi kembali lagi, ini dikasih sangat jelas. Ruang ini, ruang digital ini, ruang kerja, ruang personal digital working space ini, itu aktivitasnya ngapain? Kemudian kapasitasnya, kalau kembali ke ini, aktivitasnya apa saja, kemudian kapasitasnya berapa, dan ada fasilitas apa. Kalau kalian sudah bisa sangat detail di sini, sebenarnya AI cukup bisa membantu, bahkan sampai menyarankan. Potnya modern dan ditempatkan sebagai sculpture di taman, jadi posisinya sangat menonjol di tamannya, kontras dengan lingkungannya, kemudian menghadirkan ide surrealismenya, lalu muncul ide bentuknya, lengkap dengan kebutuhan ruangnya dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau ada yang pertanyaan, kemudian kan jadi selesai urusan si arsiteknya menggunakan DALL-E. Tapi mohon diperhatikan bahwa prompt ini adalah otaknya atau kuncinya justru di sini. Semakin kalian detail di prompt, semakin kalian paham sebenarnya aktivitasnya ngapain, itu akan sangat membantu. Ini di PA2 tugas pertama, yaitu digital working space. Kemudian saya coba untuk di tugas kedua, yaitu rumah tinggal. Tolong kasih advice untuk itu tadi 70 meter persegi di sebuah lokasi perumahan yang modern dengan luas tanah 100, kemudian itu profesi si ownernya lengkap dengan 2 anak, si istri juga bekerja sebagai profesional digital manager. Konsep yang diinginkan cozy dan tropical house, tapi bentuknya juga atraktif, tidak bertingkat,
single landed house, kemudian lengkap dengan ilustrasinya. Dan AI membantu merangkum itu, kemudian memunculkan ide desain konsepnya adalah memaksimalkan ruang. Jadi sangat detail. Sangat membantu, bahkan sampai kebesaran ruangnya dia coba propose. Jadi ruang keluarga bergabung dengan dapur, luasannya 30, master bedroom-nya 15, ada khusus untuk ruang kerja 10 meter persegi, masing-masing anak 7 meter persegi. Saya nggak tahu 7 meter persegi itu cukup enggak untuk kalian, perhitungannya nanti tolong dicek kembali. Jadi ini hanya saran, kalian bisa menghitungnya dan melengkapinya lebih lanjut, dilengkapi dengan garden, taman kecil baik di belakang maupun di depan, lalu terasannya berbentuk deck seperti itu. Jadi ini sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa untuk analisis fungsional sebenarnya sudah bisa dilakukan melalui AI, tapi kembali lagi perlu sangat detail di dalam prompt, dan hasilnya juga perlu di cross check kembali, terutama di luasan seperti itu. Ngeceknya adalah kembali lagi ke masalah sangat depan, masalah sangat basic, dari ukuran tubuh manusia, kemudian perabot yang dibutuhkan, zonasinya, sampai ke perabot plus sirkulasi manusia plus penggunanya atau di sini kapasitasnya. Kuncinya tetap di prompt dan kendalinya tetap di kalian. Kalian tidak bisa mentah-mentah kalian tempatkan hasil dari prompt ini ke dalam project kalian. Perlu di cross check, karena selalu di bagian akhir selalu dikatakan tolong di cross check kembali. AI selalu menyatakan seperti itu. Tolong di cross check kembali. Oke. Lalu apa yang perlu dilakukan dari saat sekarang sampai minggu depan? Fokus utamanya adalah pada rumusan masalah fungsional, karena masalah tapak atau masalah kontekstual atau lingkungan itu akan dilakukan di minggu depan. Susunlah rumusan masalah fungsional berdasarkan identifikasi aktivitas anggota keluarga. Mau ngapain aktivitasnya. Kemudian susunlah rumusan tujuan fungsional berdasarkan masalah yang ditentukan. Saya coba bantu sedikit. Kalau yang perlu dilakukan adalah identifikasi si anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga itu posisinya seperti apa? Ayahnya, ini saya coba, ayahnya gamer, profesional, dan streamer di YouTube. Karena banyak streamer ya, ada yang di TikTok, ada yang di Discord, dan segala macam. Tapi fokusnya ke YouTube. Kenapa YouTube? Posisi kamera, kemudian editing dan segala macam itu tetap perlu dilakukan. Jadi itu yang diperlukan. Itu kenapa kemudian ada 2 keyboard, layarnya beberapa, kemudian setting kameranya bagaimana, itu juga penting. Kemudian si istri posisinya sebagai manajer perusahaan startup, tetap dia memerlukan ruang kerja, bahkan harus meeting online dan segala macam, itu harus perhatikan. Anak pertama mahasiswa arsitektur, saya cari mudahnya aja, supaya gambarannya di kalian. Kemudian anak kedua perempuan dengan posisinya di anak SMA. Oke, coba dikumpulkan informasinya. Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Ini akan sangat mempengaruhi pada aktivitasnya tadi, aktivitas di masing-masing ruangan. Mereka berkumpul di mana? Pagi hari mungkin berkumpul di ruang makan, di dapur. Saya nggak tahu, dengan posisinya sebagai streamer, bapaknya bisa bangun pagi apa tidak, itu urusan kesekian. Tapi itu perlu didetailkan. Jadi masing-masing kegiatan, pagi, siang, sore, malam, itu harus terkoneksi dengan profesinya, atau koneksi dengan perannya di keluarga tersebut. Oke, ruang makan bersama, sarapan bersama,
siang biasanya pencar, tapi kalau dengan posisi seperti ini kayaknya akan sangat berbeda. Sore tempat bersantai, berkumpul, sehingga diperlukan ruang yang santai, nyaman untuk bersantai, makan malam, kemudian makan malam bersama. Setelah itu didetailkan proses kerja dari masing-masing aktor di rumah ini. Si bapak kerjanya streamer, main game, perlengkapan teknologinya seperti apa, koneksi internetnya seperti apa. Kenapa koneksi internet juga berpengaruh? Itu juga akan berpengaruh pada nanti di lingkungan, karena di lingkungan ada satu identifikasi terkait dengan telekomunikasi. Kasarannya tiang punyanya Telkomsel atau punyanya provider internet yang lain itu seperti apa, posisinya seperti apa. Itu akan sangat berpengaruh. Dia masuknya kalau pakai fiber optik, dia masuknya di mana, posisinya di mana, sehingga ruang kerja baik bapak dan ibu ini punya ruang kerja mungkin berdampingan bahkan bersebelahan untuk mempermudah akses internetnya. Anak cowok belajar sekarang arsitek tidak lagi perlu meja gambar yang besar karena sudah terbantu dengan software dan segala macam. Tapi masing-masing peran di arsitek ini, peran orang di rumah tinggal ini punya konsekuensi aktivitas yang akan berpengaruh pada konsekuensi fasilitas dan ruang yang diperlukan di dalam rumah. Kemudian brainstorming idenya, kembali lagi, saya lupa. Baik dari ini identifikasi yang saya lakukan sendiri, kemudian saya minta bantuan AI untuk membantu merapikan lah ide dasarnya seperti apa. Jadi kalau di kanan atas ada gambar super AI, ini bukan sekedar pikiran saya, tapi bantuan dari AI. Oke, ini pekerjaannya di collect atau diusulkan oleh super AI. Kemudian ini ruang-ruangan yang perlu dipertimbangkan menjadi permasalahan fungsional. Pembagian ruang, organisasi ruang kerja, dan ruang bersama. Mana yang private, mana yang umum dalam pengertian publik dalam konteks keluarga itu sendiri. Kemudian tadi saya sampaikan kaitannya dengan teknologi koneksi internet, juga nanti kaitan dengan tiang telkom atau tiang provider. Privacy dan interaksi, bagaimana interaksi bekerja si bapak dan ibu lengkap dengan anak seperti apa, silakan di-create maunya seperti apa. Masalah fungsional di ruang makan dapur yang efisien, mungkin dapur yang compact, yang modern, seperti apa kebutuhan perabotnya, karena si ibu juga seorang wanita karir lah, katakanlah seperti itu. Jadi mungkin membuat masakan yang cukup efektif dan efisien. Ruang tidur seperti biasa, ada ruang hiburan, lalu ada kaitannya juga dengan nanti akan banyak berkaitan dengan lingkungan, yaitu sirkulasi udara dan ramah lingkungan, efisiensi energi. Setelah itu, kalau masalah fungsional tadi bertemu dengan luasan bangunan yang 70 akan semakin bermasalah, terutama kaitannya dengan optimasi penggunaan. Prioritas fungsi ruang utama, mana yang mau diprioritaskan, katakanlah ruang santai, ruang rekreasi itu mungkin bergabung dengan ruang kerjanya si bapak, karena memang dari jadwal ternyata antara jadwal kerja dan jadwal bermain itu sangat berbeda, atau rekreasi itu sangat berbeda, sehingga bisa dioptimalkan prioritasnya yang mana, kemudian pembagian area private dan publiknya, efisiensi dalam desain, dan kaitannya dengan lemari dan segala macam. Bagaimana kalian bisa menyimpan atau mengorganisasi perabot-perabot kaitannya dengan penyimpanan yang sangat efektif dan efisien. Apa yang saya tunjukkan tadi sebenarnya
merupakan perpaduan antara saya sebagai seorang arsitek dengan AI. Kalau kemudian ada pertanyaan di kuliah karena sudah diselesaikan dengan AI, ya enggak juga, karena semua ide-ide ini meskipun dibantu dengan super AI, tapi prompt-nya, tapi pertanyaan-pertanyaannya disusun berdasarkan pola-pola berpikir atau logika berpikir yang seperti ini. Peran si AI seperti untuk apa? Dudukan si AI itu sebagai apa dalam proses kalian? Kemudian kalian tahu kalian akan merancang apa? Bagaimana aktivitas detailnya, bagaimana peran detailnya. Karena kalau kalian ganti karena profesinya si bapak dosen arsitektur katakan akan sangat berbeda aktivitasnya. Ketika aktivitasnya berbeda, maka usulan dari masalah fungsionalnya juga akan berbeda. Sehingga di sini peran kalian di dalam proses perancangan arsitektur, terutama fungsional, kalian harus paham secara sangat detail masing-masing orang di dalam rumah ini. Kalau kasusnya rumah tinggal, si bapak itu ngapain saja, profesinya apa, proses selama sehari, terutama di hari kerja, weekend dan weekday itu akan sangat beda. Itu bagaimana, detail. Dan ini akan kemudian untuk ke semua aktor di dalam rumah itu, lalu baru dilempar ke AI supaya membantu. Sebenarnya ini hasil AI ini sebenarnya hanya mempersingkat cara berpikir. Kalau kalian sudah bisa mengidentifikasi detail dan segala macam, dia akan membantu optimasi atau mempersingkat waktu. Dan kembali lagi, seperti yang saya sampaikan, ini tolong dicek kembali. Terkadang ada beberapa yang tidak tepat. Katakanlah ruang hiburan dan privacy interaksi ini bisa sangat bertentangan kalau kalian kemudian coba detailkan di dalam sketsa ruangnya, di layout rumah tinggalnya akan sangat berbeda, sehingga perlu cross check terus. AI hanya membantu, kalau saya dalam proses ini hanya membantu mempersingkat waktu berpikir. Jadi bengongnya tidak terlalu lama, membayangkannya tidak terlalu banyak. Mungkin itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Materi ini akan sangat sulit untuk dibayangkan atau akan sangat sulit untuk dipahami jika kalian tidak melakukan. Kalau bengong kemudian hanya lihat saja materi-materi ini akan sangat susah untuk dilakukan, sehingga sebaiknya langsung dieksekusi di kasus itu baru nanti keluar. Jadi memang hari ini saya tidak terlalu berharap banyak ada diskusi yang cukup tajam dan materinya juga materi yang sangat abstrak. Harusnya ini memang dilanjutkan dengan sebuah workshop, tapi ya mengingat waktu dan segala macam kayaknya agak susah karena ada satu hal yang belum, yaitu kaitannya dengan lingkungan. Ini yang perlu khusus, sehingga setting minggu depan kalau toh kalian perlu bawa laptop dan segala macam silakan, karena langsung akan dibagi tapaknya dan kita akan coba bermain-main dengan AI. Super AI saya langganan, jujur saya langganan, dan cukup murah sih, 50.000 per bulan. Kemudian yang DALL-E ini saya tidak langganan, saya gratisan, karena DALL-E, ChatGPT dan segala macam cukup mahal untuk per bulannya. Ya sudahlah, saya pakai
pakai kuota yang diizinkan atau yang disediakan ChatGPT OpenAI itu, dan saya tes prompt ini di Super AI dulu, kemudian baru saya lempar ke DALL-E yang gratisan, sehingga efektif main. Ya, kalian bisa manfaatkan banyak sekali AI yang lagi booming sekarang. Dan minggu ini nggak tahu, saya lagi betah di depan komputer bahkan sampai jam 1 jam 2 ya, mumpung libur juga, karena lagi, kalau kalian mengikuti, banyak sekali AI yang lagi booming kaitannya juga dengan DeepSeek. Kemudian ada beberapa AI yang dari Tiongkok muncul yang luar biasa membantu, karena semakin mereka perang teknologi akan semakin murah teknologi itu. Kalau buat saya itu ya. Jadi lagi coba main AI, tapi yang mungkin bisa saran karena sudah sistemnya stabil. DeepSeek kemarin agak down karena seluruh dunia masuk ke situ semua. Bahkan kemudian saya melipir aja ke ChatGPT dan OpenAI, dan hasilnya cukup memuaskan. Main di Leonardo juga bisa. Jadi mumpung lagi rame AI ini, silakan manfaatkan dan membantu kalian dalam sebuah proses perancangan. Mungkin itu. Jadi ini untuk materi minggu depan, sehingga ini masalah yang akan kalian coba buat layoutnya di sini akan menjadi dasar ketika kalian bertemu sampai ke layout masing-masing ruang, akan dimasukkan ke dalam mesin kerja tapaknya seperti apa, lalu kita akan running di beberapa AI yang membantu supaya kalian bisa minimal bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang diharapkan. Ini bentuk yang cukup standar sih buat saya sih. Tidak perlu AI. Ini kalian masuk ke Instagram atau masuk ke Pinterest, banyak sekali bentuk seperti ini. Tapi dalam sebuah proses logika berpikir, kayaknya ini seru. Jadi dari prompt yang sederhana tapi cukup detail, kita bisa dapat bentukan seperti itu, tinggal kita olah lagi. Ini kan baru di satu sisi, belum 3 dimensional. Tapi udah kebayang bentuk dasarnya seperti apa, letak atap seperti apa, dan sebagainya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Karena memang harus dieksekusi di dalam proses desain, terutama di PA2. Itu kenapa PMPB ini sangat berkaitan dengan PA2. Karena prosesnya akan terus berlanjut. Itu? Silakan kalau mau ditanyakan. Kalau cukup, nggak apa-apa juga. Cukup? Oke, thank you. Sampai minggu depan. Minggu depan kalau perlu bawa laptop, bawa tab kalian silahkan. Ya siap-siap aja. Saya ngajak kalian untuk sangat iseng di dalam, bahkan menghabiskan kuota gratisan di OpenAI. Oke, thank you. Sampai minggu depan. Every breakthrough lifts the lid, shining through the thoughts we